Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Good News Devotion Today by Grace of Christ Community Church Surabaya. Pada hari ini kita mau belajar God Grace, kasih karunia Tuhan yang besar dan pasti kita nikmati hari ini. Dalam Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tatah kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saya belajar untuk memahami ayat ini. Saya bagi 3 bagian. Yang pertama, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tatah kasih karunia. Kita sebagai murid Kristus, kita mempunyai kemauan dan keberanian untuk datang dan masuk ke hadirat Bapa. Kita berdoa dan mengucap syukur atas segala kebaikan Bapa yang sudah kita rasakan dan nikmati selama ini. Kadang kita tidak berani menghampiri tatah kasih karunia karena kita berpikir bahwa kita tidak layak, kita tidak kudus, atau kita tidak benar. Tapi sejak kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita dan menjadi murid Kristus, maka kita sudah dibenarkan, disucikan, dikuduskan, dan sudah menerima kemuliaannya. Setiap saat kita mengangkat tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita percaya bahwa oleh pengorbanannya telah membenarkan kita dan Dia tinggal di dalam kita. Itu sebabnya Yohanes 6 ayat 48-58 yang mana intinya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yang kedua, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia di dalam tatah kasih karunia, kita akan menerima rahmatnya, anugerahnya, menerima favornya, dan menemukan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Menerima rahmat berarti menerima belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Artinya seharusnya kita yang tidak layak menerima kebaikannya, tetapi karena kasih-Nya yang besar, di tatah kasih karunia-Nya itu kita bisa mendapatkan belas kasihan dan kebaikannya yang besar. Yang ketiga, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita. Tuhan sudah punya plan yang terbaik buat kita semua. Apa yang sudah Tuhan rancangkan adalah rancangan yang terindah buat kita semua. Jadi janganlah khawatir dan takut. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang besar. Tetap percaya kalau tubuh dan darahnya sudah dicurahkan di atas kayu salib buat kita. Percayalah, semuanya sudah selesai, tetelestai. Kita sebagai murid Kristus yang sangat dikasihinya, kita pasti akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Mujizat yang dahsyat pasti akan kita alami. Maaf kata, walaupun keadaan kita belum berubah, walaupun keuangan kita masih belum sempurna, walaupun sakit penyakit kita belum disembuhkan, dan keluarga kita masih kacau balau, belum ada pemulihan, tenang, tidak usah bingung. Di Matius 14 ayat 27, firman Tuhan berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat ini menguatkan kita semua.
Ada Yesus, jangan takut. Tuhan segera dan pasti mengubah semua keadaan yang tidak baik menjadi baik. Oh haleluya. Yang tidak ada menjadi ada. Yang penting tetap percaya, bersyukur, berdoa, tetap berfellowship kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena semuanya itu mengandung janji dan pasti ditepati sesuai waktu Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan setiap kami Bapa. Engkau selalu menjaga, melindungi kami Tuhan. Sampai hari ini kami tetap di dalam genggaman tangan-Mu ya Bapa. Jangan Kau lepaskan setiap kami Bapa. Kami serahkan kegiatan kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan percaya Tuhan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.